Dikasih Tuhan sekalian, selamat pagi. Saya berjumpa dengan saudara dalam keadaan sehat walafiat. Dan pagi ini biar siapkan hati saudara untuk kita menyembah Tuhan. Dalam hadiratnya ada semua, ada kekuatan, ada kepuasan, ada hadirat Allah yang akan menguatkan saudara. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan
keadaan sehat walafiat. Hati saya bersuka cita sebab walaupun ada banyak halangan, rintangan untuk kita bisa berjumpa di dalam ibadah secara langsung, tapi saya percaya bahwa Roh Kudus tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu, sebab Dia ada untuk kasih Tuhan sekalian. Dia mau menghibur saudara, Dia mau menguatkan saudara. Oleh karena itu pagi hari ini saya mau bilang, bangkitkan semangat saudara, kekuatan saudara untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan, sebab Tuhan ada di rumah saudara. Dia ada bersama dengan tiap-tiap keluarga di tempat di mana kamu sementara bersekutu di pagi hari ini. Oleh karena itu dari tempat ini saya mengucapkan salam sejahtera Allah turun atas setiap kalian semua, dan terimalah kuasa Roh Kudus yang menghidupkan kita, yang memberi kita kekuatan baru untuk kita terus berjalan bersama dengan Tuhan menuju Sion. Pagi hari ini sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya ajak mari kita sama-sama berdoa. Siapkan hati saudara dan ikuti saya, kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini. Di dalam keadaan yang tersulit sekalipun, kami tidak mau kehilangan persekutuan dengan Engkau. Kami angkat hati dan berkata di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menghibur, menguatkan. Dengan perkataan firman semua akan jadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang tak berdaya akan berkata, Tuhanlah kekuatanku. Dan pagi hari ini kami mengucap syukur di rumah masing-masing jemaat sementara berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Dan di tengah-tengah mereka memuji, menyembah Tuhan, ada kekuatan baru yang Tuhan lepaskan bagi umat Tuhan. Bapa di sorga, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sekiranya Tuhan membuka pikiran kami, membuka hati kami, sehingga perkataan firman itu menghidupkan roh kami untuk kami mampu berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari persiapkan Alkitab saudara dan ikuti pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya ambil dari Yesaya pasal 40 ayat 31. Semoga ayat firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada saudara, dan mari sama-sama kita membaca firman Tuhan ini. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Sekali lagi firman Tuhan ini berkata bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Satu kekuatan yang datang daripada Tuhan bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Dia berkata, engkau akan mendapat kekuatan baru. Engkau akan mendapat kekuatan baru. Katakan dengan saya mendapat kekuatan baru pagi hari ini. Oleh sebab itu, kalau saudara yang suka dengan judul khotbah, saya memberi judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah semangat baru. Katakan dengan saya, semangat baru. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa sih sebenarnya yang disebut dengan semangat itu? Semangat itu sebenarnya saya coba mengambil dari apaarti.com. Semangat artinya kekuatan batin, suasana batin, keadaan batin yang berkobar-kobar untuk bekerja dan berjuang. Sekali lagi, apaarti.com berkata bahwa suasana batin, keadaan batin yang berkobar untuk bekerja dan berjuang. Itu pengertian secara keseluruhan. Dari mana kita bisa mendapatkan kekuatan? Ini yang mesti kita perhatikan pada pagi hari ini. Alkitab bilang di dalam Yesaya 40 tadi, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Pastikan pagi ini di rumahmu engkau menanti-nantikan Tuhan. Pastikan pagi dalam kondisi apapun engkau adalah satu pribadi yang menanti-nantikan Tuhan tiap saat. Dari mana kita bisa mendapat kekuatan ini? Yang pertama saya mau bilang adalah ketika engkau menanti-nantikan Tuhan. 2 Tawarik pasal 15 ayat yang ke-7. Kalau tadi kita lihat dari artikata.com, sekarang saya bawa saudara untuk melihat Alkitab berkata apa tentang semangat. Kekuatan yang kita miliki, semangat yang kita miliki itu ada sumbernya. Dan sumbernya itu saya bilang adalah Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu 2 Tawarik 15 ayat yang ke-7 berkata begini, kuatkanlah hatimu dan jangan lemah semangatmu, karena ada upah
bagi usahamu. Sekali lagi 2 Tawarik 15 bilang begini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Usaha yang dimaksudkan di sini adalah ketika saudara menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan bukan kita nganggur, tidak punya kerjaan apa-apa. Menantikan Tuhan bukan saudara tidur sepuas-puasnya. Tapi menantikan Tuhan adalah sebuah kerinduan yang ada di dalam hati saudara. Untuk berkata, Tuhan, aku ingin bersama dengan kamu. Tuhan, aku mau berjalan bersamaku. Tuhan, aku mau ada di dalam kamu. Kira-kira pengertian seperti itu akan membawa kita mengerti bahwa apa yang ditulis di dalam 2 Tawarik, bahwa kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Saudara, kata semangatmu di dalam ayat 2 Tawarik 15 ayat 17 ini, kata atau bahasa aslinya itu adalah entheos. Katakan dengan saya, entheos. Entheos ini berasal dari kata en dan theos. En artinya di dalam, theos itu artinya Allah. Sehingga Tawarik berkata, kuatkan hatimu, jangan lemah semangatmu. Ini artinya kamu jangan sampai tidak berada di dalam Tuhan. Kami pun dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ini saya tahu bahwa dunia sementara dilanda dengan ketakutan. Indonesia lagi penuh dengan pergumulan untuk mengatasi COVID-19 atau coronavirus. Saya tahu bahwa bukan cuma di kota-kota besar, tapi kita di kota kecil seperti ini pun lagi penuh dengan ketakutan karena kita mengikuti semua berita yang ada di media sosial, di media siar dan lain sebagainya. Itu membuat hati kita bergetar, takut. Jangan-jangan penyakit itu sudah ada di sekitar kita. Kita sementara takut, jangan-jangan virus ini sudah ada di sekitar kita dan bisa berjangkit ke kita, dan ini jadi wabah yang sangat mencekam, yang sangat mengancam kehidupan kita. Oleh karena itu, pagi hari ini saya angkat judul semangat baru, untuk supaya engkau lihat bahwa 2 Tawarik 15 ayat 7 berkata, kuatkan hatimu. Kuatkan hatimu, jangan lemah semangatmu, atau jangan sampai engkau tidak berada di dalam entheos. Jangan sampai kamu kehilangan entheos. Kamu mesti ada bersama dengan dia. Entheos, bahasa Inggrisnya mungkin enthusiastic, bahasa Indonesia antusias, kira-kira begitu. Nah, entheos yang artinya en di dalam, theos Allah. Sehingga saya mau bilang bahwa pengertian entheos itu sendiri, engkau mesti masuk di dalam Allah, bergerak bersama-sama dengan Allah. Sekali lagi, entheos artinya kamu mesti masuk di dalam Allah, bersama-sama dengan Dia, dan bergerak bersama dengan Allah. Katakan dengan orang yang ada di samping, mungkin istrimu, suamimu, katakan kita mesti ada di dalam Allah. Kita mesti bersama-sama dengan Allah. Kita mesti teguh di dalam Allah. Jangan sampai kita keluar dari Tuhan. Sebab kalau kita keluar dari entheos, di luar sana banyak musuh. Di luar sana virus corona lagi menunggu kita. Oleh karena itu, jadikan Tuhan tempat perlindungan bagimu, tempat perteduhan bagimu, kota bentengmu, Allah satu-satunya tempat perlindungan di mana kita berlari dan meminta perlindungan kepada Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Allah artinya kamu mesti mempercayai Tuhan sepenuh-penuhnya. Pagi ini saya tahu bahwa ketika kita lagi dalam keadaan tertekan, dalam keadaan bingung, dalam keadaan terancam oleh berbagai keadaan yang sangat sulit ini, harus membuat saudara dan saya semakin mempercayai Allah seutuhnya. Engkau dan saya mesti menaruh harap dan percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan berkata, Tuhan, aku mau tinggal di dalam Engkau, aku mau bersama-sama dengan Engkau, aku mau hidup di dalam Engkau. Bukankah Yohanes 15 berkata begini,
Jikalau engkau tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, maka kamu akan berbuah lebat. Jika aku tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam aku, minta apa saja, aku akan menjawab atau memberikan kepadamu. Ada sebuah jaminan yang luar biasa ketika kita tinggal di dalam Tuhan. Dalam keadaan yang sulit seperti pagi hari ini atau hari-hari ini, tentunya engkau mesti bikin pilihan yang bijaksana untuk tetap tinggal di dalam Dia atau entheos. Tinggal di dalam Allah. Kenapa kita mesti tinggal di dalam Allah? Kenapa kita mesti bangkitkan semangat kita untuk supaya berada bersama dengan Dia senantiasa? Yang pertama adalah supaya kau dan saya memiliki pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan. Engkau dan saya memiliki pengharapan. Kalau engkau di dalam Tuhan, maka harapanmu itu akan menjadi semakin utuh, kuat. Bahwa tidak ada lain yang bisa meluputkan kamu dari mara bahaya. Tidak ada apapun yang bisa menolong kamu waktu kamu dalam kesesakan. Tidak ada yang bisa menolong kamu waktu kamu sakit, selain Tuhan yang menjadi harapan satu-satunya bagi engkau dan saya. Katakan, Tuhan adalah harapan saya. Katakan, Tuhanlah harapan saya. Katakan dengan iman, Tuhanlah harapan saya. Jika engkau tinggal di dalam Tuhan, dengar baik-baik kekasih Tuhan. Yang pertama, harapanmu, engkau akan memiliki harapan yang makin kuat di dalam Tuhan. Coba perhatikan Kejadian pasal 54. Kejadian pasal 45, Kejadian pasal 45 ayat 27 dan 28 berkata begini. Buka Alkitab saudara dan sama-sama dengan saya membaca ayat ini. Kejadian pasal 45 ayat 27 dan 28. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Kata Yakub, cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Saudara lihat, ketika Yusuf ada di dalam Tuhan, ketika dia mempertahankan hidupnya di tengah-tengah kesulitan, mulai daripada dibuang di dalam sumur, dijual kepada para kafilah, dimasukkan penjara, hampir diperkosa dan lain sebagainya. Tapi bagi Yusuf, dia tetap menjaga Tuhan itu selalu berada dengan dia, atau dia ada di dalam Tuhan. Maka satu ketika saudara-saudaranya datang dan untuk membeli bekal karena terjadi kelaparan di Mesir yang luar biasa, di seluruh dunia Alkitab katakan bahwa Yusuf sampai kepada sebuah titik di mana dia mesti ketemu dengan ayahnya, dan dia mengirimkan kereta pesuruhnya untuk menjemput ayahnya. Dan Alkitab bilang dalam ayat ke-27, ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub. Bangkit kembali semangat Yakub ini bicara tentang Allah memberikan kepada dia harapan yang luar biasa. Yang dikira Yusuf sudah mati, yang dikira Yusuf sudah selesai, justru pagi hari itu semangatnya bangkit kembali karena dia melihat harapan itu datang, harapan itu datang, harapan itu datang. Saya mau berdoa pagi hari ini, engkau yang entheos, engkau yang tinggal di dalam Allah, engkau yang diam di dalam Allah, bersatu dengan Allah, selalu memiliki harapan yang dahsyat di dalam Tuhan. Katakan amin. Engkau akan memiliki harapan yang luar biasa, sekalipun engkau sudah seperti bulu yang tergulai, seperti sumbu yang sudah hampir pudar nyalanya. Tuhan bilang jangan putuskan, jangan padamkan, sebab dia akan ditegakkan kembali. Saya percaya pagi ini jemaat Tuhan, engkau pasti ditegakkan kembali oleh Tuhan. Mungkin keadaan hidup saudara dan saya sudah seperti Yakub yang kehilangan harapan. Keadaan saudara dan saya sudah seperti bulu yang patah tergulai. Atau mungkin engkau sudah seperti sumbu yang hampir pudar nyalanya. Harapan itu begitu kecil. Tapi saya mau bilang, kalau Tuhan di dalam engkau dan engkau di dalam Tuhan, entheos terjadi dalam, maka harapan itu akan muncul. Harapan itu akan menjadi bagian dari hari ini. Puji nama Tuhan, haleluya. Yang kedua, kekasih Tuhan sekalian, keuntungan dari kita
berlimpah-limpah dalam segala sesuatu. Bahkan Alkitab bilang, apa yang dikerjakan dengan tanganmu Tuhan buat berhasil. Ulangan 28 berkata begitu. Oleh karena itu keuntungan dari engkau memiliki entheos adalah engkau memiliki posisi yang terbaik. Satu ayat untuk menjadi gambaran bagi saudara. Ulangan pasal 1 ayat 38. Ulangan pasal 1 ayat 38 berkata begini. Yosua bin Nun pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Ini pesan Tuhan kepada Musa. Berkata bahwa Yosua bin Nun pelayanmu itu, dia yang akan masuk ke sana, ke tanah perjanjian. Dan kamu mesti memberi semangat kepada dia. Kata semangat ini adalah entheos, saudara. Artinya Musa mesti memastikan Yosua itu ada di dalam Allah. Menghadapi peperangan yang luar biasa, menghadapi Kanaan yang luar biasa. Saudara mesti lihat, Musa dibilang sama Tuhan, beri semangat kepada Yosua. Kasih tahu entheos sama dia. Dia mesti tinggal di dalam entheos. Dia mesti ada di dalam Tuhan itu sendiri. Sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai memiliki negeri itu. Oleh karena itu, pagi hari ini saudara, mungkin engkau adalah orang yang hari ini tidak diperhitungkan. Engkau mungkin hari ini orang yang biasa-biasa saja. Engkau berbisnis yang biasa-biasa, usahamu biasa-biasa, tidak diperhitungkan di kota ini. Tetapi dengar baik, ada satu pesan yang kuat. Kalau entheos itu ada dalam hidupmu, Tuhan akan bawa kamu pada posisi yang hebat. Tuhan akan bawa engkau menjadi orang yang menguasai sesuatu bidang. Tuhan akan bikin engkau berhasil dalam semuanya. Oleh karena itu keuntungan dari entheos adalah Tuhan membawa engkau pada posisi-posisi strategis. Maka menikmati posisi strategis dari Tuhan, pastikan entheos engkau alami di dalam hidup. Ketiga, kehidupan kita hari ini tidak ada yang mulus. Pujian tadi di awal daripada khotbah saya berkata bahwa Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tapi dia berjanji penyertaannya bersama engkau dan saya. Tuhan tidak pernah berjanji engkau berjalan di tanah yang rata, tapi dia berjanji memberikan kemenangan kepada saudara dan saya. Jika dia Tuhan yang ada di dalam kamu dan kamu ada di dalam Tuhan, entheos itu kamu alami dalam hidup ini. Perhatikan baik-baik. Yang ketiga, kamu mampu menghadapi semua tantangan. Kamu mampu menghadapi semua tantangan. Oleh karena itu dengar baik-baik. Hidup ini tidak mulus. Tidak selalu langit biru, tidak selalu jalan rata. Selalu ada tantangan, selalu ada kesulitan, selalu ada pergumulan. Apalagi menghadapi situasi negeri yang lagi kacau balau seperti hari ini, menghadapi COVID-19 seperti ini. Tuhan bilang kalau engkau entheos, maka kamu mampu menghadapi tantangan. Engkau mampu melewatinya, engkau menjadi pemenang di situ. Oleh karena itu, Amsal pasal 18 ayat 14 bilang begini. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Amsal ini penuh hikmat, dan penulis kitab Amsal ini berkata bahwa orang yang bersemangat itu dapat menanggung penderitaannya. Jika engkau lagi punya penderitaan apapun itu, pastikan engkau bersemangat. Entheos kan tadi arti kata bersemangat. Jika engkau entheos, maka engkau dapat menanggung penderitaanmu. Haleluya. Ini yang saya suka, bahwa banyak orang tidak tahu bahwa kalau dia tinggal di dalam Allah, dia mampu menanggung penderitaannya apapun yang datang menimpa dia. Dan sebaliknya, Amsal bilang, siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Kalau dia sudah semangat yang patah, kita bilang selain daripada mengeringkan tulangmu, engkau pasti akan bertambah-tambah terpuruk di dalam hidup. Oleh karena itu jangan patah semangat, tetap berkata, aku mau lihat Tuhan bekerja di dalam hidup ini. Mampu menghadapi tantangan. Semua nabi-nabi, semua rasul yang ditulis dalam Alkitab, mereka tidak jalan mulus. Mereka tidak berjalan di langit biru, tapi mereka sementara lihat awan gelap. Terkadang mereka disambar petir. Tapi dengar baik-baik, Alkitab bilang karena mereka ada di dalam Tuhan, mereka entheos.
mereka mampu menghadapi tantangan itu. Demikian juga bagi saudara. Saya tidak mengerti apa yang lagi kamu hadapi dalam hidupmu hari-hari ini, tapi yang saya tahu, Tuhan akan memberi jalan keluar bagimu. Tuhan pegang tanganmu dan dia berkata, ikuti aku. Aku pasti akan memberikan kelegaan kepadamu. Bukankah Matius pasal 7 berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan akan memberikan sebuah rasa lega kepada saudara ketika kamu menghadapi tantangan. Tapi rahasianya adalah cuma satu, entheos, tinggal di dalam Tuhan. Tuhan sekalian, ini yang paling penting. Poin keempat yang harus diperhatikan dengan benar, karena ini menyangkut apa yang sebenarnya terjadi hari ini. Poin keempat, keuntungan daripada entheos atau berada di dalam Allah itu adalah terhindar dari sakit penyakit. Berapa banyak saudara yang mau terhindar dari COVID-19? Saya mau. Pasti saudara juga mau untuk tidak sampai terjangkit virus corona. Oleh karena itu pagi hari ini dengar baik-baik, keuntungan daripada kita entheos itu adalah kamu terhindar dari sakit dan penyakit. Kenapa saya bilang begitu? Sebab Alkitab berkata dia itu menaruh engkau itu di dalam genggaman tangannya. Tuhan meletakkan engkau dalam genggaman tangannya. Bahkan dia bilang dunia ini adalah alas tumpuan kakinya. Kalau saudara dan saya ada dalam genggaman Tuhan, engkau dalam pelukan Tuhan, maka siapa yang berani menjamah biji matanya Tuhan? Tidak ada yang bisa. Oleh karena itu Amsal pasal 15 ayat 13 berkata begini, hati yang gembira itu membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati yang gembira membuat wajah berseri-seri awet muda, saudara. Kemudian kepedihan hati itu mematahkan semangat. Artinya bahwa ketika engkau kehilangan semangat, itu sudah berada dalam era sakit penyakit tersebut. Hari ini kalau engkau kehilangan semangat, hatimu patah, mematahkan semangatmu, hatimu sedih, engkau sementara buka celah, buka ruang untuk virus bisa datang menghantam hidup saudara. Oleh karena itu pastikan engkau di dalam Tuhan, entheos, dan dia menghindari engkau dari sakit dan penyakit. Bukankah dia Allah yang berkata bahwa dia tidak akan membiarkan engkau? Yes. Mazmur 91 berkata, di bawah kepak sayapnya dia akan menaungi saudara dan saya. Bahkan pada api di waktu malam tidak akan menimpa saudara, kesakitan tidak akan menimpa saudara, malapetaka tidak akan mampir dalam kemahmu. Oleh sebab itu dengar baik, keuntungan kalau kita ada di dalam Allah, kamu pasti terhindar dari sakit penyakit, kamu pasti terhindar dari COVID-19, kamu akan hidup bersuka cita sebab engkau berwaspada bersama dengan Tuhan. Tuhan mau supaya engkau sehat-sehat saja dan baik-baik saja. Poin yang kelima, kekasih Tuhan sekalian, saya kutip dari perkataan Ayub, bahwa tanpa semangat atau tanpa kamu hidup di dalam Allah, itu sama dengan hidup tetapi kamu mati. Tubuh masih bisa bergerak, tetapi sesungguhnya kamu sudah mati. Tanpa semangat. Poin yang kelima saya mau bilang bahwa jika engkau ada di dalam Tuhan, maka engkau akan melihat hidupmu itu semakin bergairah dari hari ke hari. Atau kalau tak hidup tanpa semangat, engkau sama dengan sudah mati, saudara. Ayub pasal 17 ayat yang pertama, saya tadi bilang saya kutip dari perkataan Ayub, dia bilang begini, semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Semangat yang patah itu sama dengan umur sudah habis dan tersedia kuburan. Bisa mengerikan sekali ayat ini. Waktu saya temukan ayat ini, saya merenungkan, saya pikir Ayub kok sampai bisa bicara seperti ini, karena penderitaannya yang begitu luar biasa, sakit, tantangan, kesulitan, dihabisi dengan bencana dan lain sebagainya, sehingga dia bilang semangatku patah, itu membuat umurku habis. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau hari ini menjadi letih lesu, tanpa semangat, tanpa Tuhan di dalam kamu dan kamu di dalam Tuhan, itu umur kita sudah habis, saudara. Bahkan Alkitab bilang, Ayub bilang, bagiku tersedia kuburan. Jadi semangat yang patah artinya Tuhan
sudah tidak ada lagi di dalam Ayub, membuat dia punya kehidupan sudah seperti dibawa ke dalam kuburan. Oleh karena itu di siang hari ini atau pagi hari ini, saya mau bilang kepada semua saudara yang mendengar khotbah saya ini, saya mau bilang engkau mesti tetap hidup dengan semangat kepada Tuhan. Engkau mesti berkata, aku mau tetap di dalam Tuhan. Sebab jika engkau semangat, engkau punya hidup dijauhkan dari kematian. Engkau punya kehidupan dijauhkan dari sakit penyakit. Engkau punya kehidupan dijauhkan daripada segala mara bahaya, tantangan, kesulitan hidup ini. Oleh karena itu poin yang kelima ini saya mau bilang, semangatku yang patah, kata Ayub, umurku menjadi habis. Karena semangatku patah, umurku pun habis. Artinya bahwa ini mesti dijaga. Kamu mesti tetap di dalam Tuhan. Begitu kamu keluar dari Tuhan, engkau pergi dari Tuhan, sama dengan mati. Jadi pagi hari ini, memilih tinggal bersama Tuhan atau keluar dari payung keselamatan. Engkau memilih tinggal di dalam Tuhan atau engkau memilih untuk keluar bersenang-senang di sana. Alkitab bilang tinggal bersama Tuhan, maka engkau mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya. Bapak Ibu kekasih Tuhan yang saya cintai, pagi hari ini saya mengakhiri firman Tuhan ini dengan membaca untuk saudara satu ayat firman Tuhan lagi dari Yesaya pasal 19 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Alkitab berkata begini, pada waktu itu akan ada mezbah bagi Tuhan di tengah-tengah tanah Mesir, dan tugu peringatan bagi Tuhan pada perbatasannya. Ia akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir, apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang penindas itu. Maka ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Saya tutup dengan Yesaya pasal 19 ayat 19 dan 20 yang berkata bahwa Tuhan akan mengirimkan untuk orang-orang yang tertindas. Dia mengirimkan seorang juru selamat, yaitu kepada saudara dan saya pagi ini, yang akan berjuang untuk melepaskan saudara dari segala belenggu yang kita lagi alami hari-hari ini. Oleh karena itu tetap pelihara semangat yang tadi memiliki arti sama dengan enteos atau di dalam Tuhan. Jika engkau di dalam Tuhan, engkau ada bersama dengan Tuhan. Dengar baik-baik. Langit tidak selalu biru, jalan tidak selalu rata, tetapi Dia selalu memberikan pertolongan kepadamu. Dia akan selalu berjalan bersama dengan memberikan kemenangan. Oleh karena itu, Yesaya 19 ayat 20 dia katakan, ia akan mengirimkan seorang juru selamat kepada mereka. Saya berdoa hari ini Tuhan mengirimkan juru selamat untuk menyelamatkan kita Indonesia dari COVID-19. Saya berdoa Tuhan kirim hari ini juru selamat untuk menolong saudara dan saya yang ada di Ruteng ini dari ketakutan yang begitu sangat menekan kita dan memberikan kelegaan kepada saudara dan saya. Siapakah juru selamat ini? Juru selamat adalah Yesus Kristus Tuhan. Dia akan datang untuk saudara. Dia memberi darahnya. Sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Kita akan memperingati kematian Yesus Kristus Tuhan sebagai domba Paskah. Ini momen yang sangat sakral untuk kita percaya. Namun dalam kondisi yang seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Saya kita terus membangun iman. Berkata Tuhan, engkau tetap ada di dalam aku. Apapun yang terjadi besok dan lusa belum kami ketahui, tapi yang aku percaya, penyertaan Tuhan sempurna bagi kita sekalian. Sekiranya Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan ini, menguatkan dan membangkitkan iman kita untuk